Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kita tentunya sebagai orang Islam sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, yang tentunya sedikit banyak saudaraku sudah mengetahui tentang makna-makna itu. Sekilas sama antara Rahman dan Rahim, maknanya itu kasih sayang, ya. Tapi kita juga penting, ya, bahkan perlu untuk mengetahui bahwasannya Rahman Rahim itu ada perbedaan. Dalam kitab I'anatul Talibin, ya, karangan Syekh Bakar Syato rahimahullahu ta'ala amin, beliau di situ menjelaskan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim, wa'alam anna rahmana ma'nahu al-mun'im bijalailin ni'am ay usuliha. Jadi Allah itu memiliki sifat Rahman, ya, yakni maknanya Allah itu memberikan kenikmatan usul dasar, ya, seperti nikmatil wujud, nikmat ada, ya, ba'dal adam, setelah sebelumnya tidak ada. Jadi nikmat yang paling pertama yang dimiliki oleh manusia adalah keberadaan, dari sebelumnya tidak ada. Kemudian wal iman, diberikan iman. Iman ini adalah dasar. Kita ketika ditanya mengapa beriman, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afiah, kesehatan, rizki. Tentunya manusia semuanya diberikan rizki. Ini nikmat dasar. Wal akal, dan diberikan nikmat akal. Diberikan nikmat sam'i, yaitu mendengar, kemudian melihat, dan lain-lainnya berupa nikmat-nikmat yang dasar. Kemudian ada lagi Ar-Rahim. Allah memiliki sifat Rahim. Apa itu maksudnya Ar-Rahim? yakni al-mun'im bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Jadi Allah juga selain memberikan nikmat-nikmat dasar kepada hamba-hambanya, Allah juga memberikan kenikmatan yang sifatnya furu'iyah, ya, tidak dasar, atau lebih mendetil lagi, lebih cabang, lebih luas, ya, yaitu seperti halnya kenikmatan jamal, keindahan, ya, keindahan. Kemudian kafratil mal, tidak hanya rizki yang diberikan, manusia juga diberikan banyaknya harta. Waziyadatil iman, dan kadang juga, ya, Allah memberikan tambah-tambahnya keimanan. Yakinnya seseorang ditambah-tambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya ini, ya, kita dari nikmat furu'iyah ini, saudaraku, itu kita bisa ikhtiari, meskipun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana hasilnya. Satu contoh bagaimana orang itu bisa tambah iman, maka dalam satu keterangan adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada lain juga dengan memperbanyak kita tafakkur tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akal kita akan tambah terheran-heran. Contoh bagaimana kita mentafakuri langit yang kokoh berdiri tanpa tiang. Kemudian ada lagi laut yang semuanya hampir rasanya tetap asin. Ini hal yang mengherankan bagi manusia yang berpikir. Penciptaan manusia bisa menjadi manusia yang ahsani taqwim, ya, dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk, dengan syarat dia
selain menjadi manusia, tapi beriman dan beramal soleh. Padahal dulunya hanya dari setetes air hina. Hal-hal ini ketika kita tafakuri juga akan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi nikmat yang lain termasuk sifatnya Allah Rahim, yaitu wa faurul akal. Akalnya ini berkembang, ya. Kemudian wahdatis sam'i wal basar, jadi punya pandangan yang tidak hanya memandang, punya pendengaran yang tidak hanya mendengar, tapi pandangan dan pendengaran itu bisa memberikan asar ataupun efek. Contoh, ya, seorang melihat orang yang beramal soleh, itu tidak hanya melihat, tapi langsung memberikan semangat kita untuk juga ingin melakukan amal soleh itu. Kemudian kita memandang orang yang zalim, luar biasa. Kita tidak hanya memandang, tapi ada asar. Alhamdulillah, saya bukan termasuk orang yang zalim, ya, dan seterusnya. Hiddatis sam'i wal basar. Inilah perbedaan antara Allah memiliki sifat Rahman dan Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Kemudian, ya, saudaraku, di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenapa kok Allah itu punya sifat Rahman Rahim? Nah, seyogyanya, ya, kita juga meminta kepada Allah Ta'ala, ya, bukan hanya kesehatan, ya, tapi kesehatan itu bisa betul-betul manfaat. Tidak hanya kita itu berharap punya rizki, tapi juga berharap rizkinya banyak dan berkah. Nah, penggabungan. Tidak hanya kita berharap punya akal yang sehat, tapi akal kita betul-betul digunakan untuk mentafakuri tentang penciptaan yang Allah ciptakan. Dan seterusnya. Nah, di permintaan itu harus ada sebaiknya, ya, dalam diri seorang manusia itu antara kenikmatan yang dasar dan kenikmatan yang cabang ataupun lebih lembut lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan ke Nabi Musa. Di sini dikatakan, ya Musa, la takhsha minni bakhlan an tas'alani hakiran utub minni adhiqata wal alafa lisyatika amma alimta anni khalaqtu al khardalata fama fawqaha wa anni lam akhluq syai'an illa wa qad alimtu annal khalqa yahtajuna ilaihi faman sa'alani mas'alatan wa huwa ya'lamu anni qadirun a'udhiya au mana'a a'atiya wa amana'a a'taituhu mas'alatahu ma'al maghfirati. Jadi di sini dikatakan, saudaraku, bahwasannya Nabi Musa itu diberikan wahyu oleh Allah. Hai Musa, jangan engkau pernah ada kekhawatiran bahwasannya aku itu orang yang pelit ketika engkau meminta hal-hal yang mungkin remeh, kecil. Di sini dikatakan bahwasannya utlub minni adhiqata wal alaf. Nah, kamu minta hal-hal yang mungkin dianggapnya itu remeh. Minta seperti makanan, ya, makanan hewan ternak, lisyatika, untuk kambingmu. Coba, hal ini kecil, saudaraku. Hari ini menggambarkan kita itu kalau minta nggak harus yang besar-besar kepada Allah, minta yang kecil-kecil, ya.
Jangan terus anggap permintaan yang kecil itu adalah hal yang mungkin kadang-kadang pasti terwujud, kadang enggak, saudara. Kadang enggak. Nah, dengan kita minta hal-hal yang mungkin kecil, tidak besar, hal ini justru ya akan menjadikan kita itu dipermudah dari setiap urusan. Karena kita akan tambah dekat kepada Allah. Nah, minta hal-hal yang kecil, bisa makan, maksudnya bisa makan, bisa kalau punya tanaman yang bisa nanam gitu. Mudah-mudahan urusan-urusan yang kecil-kecil dipermudah gitu. Dan yang kecil-kecil yang lain, ya. Terus kemudian, apakah engkau tidak tahu, ya? Ya, amma alimta, ya saya, amma alimta inni khalaqtu al-khardalata fama fawqaha. Aku itu menciptakan benih sawi, biji sawi. Artinya hal yang kecil, ya. Allah ciptakan. Dan Allah tidak menciptakan hal itu kecuali Allah memang tahu bahwasanya memang makhluk itu butuh hal itu. Nah, kadang kita itu sering minta yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil itu jarang menjadi permintaan kita. Nah, mungkin inilah yang menjadi penyebab kita itu kadang kita disusahkan dengan hal-hal yang mungkin kecil, tapi mungkin karena kita itu menganggap pasti bisa. Nah, inilah yang menjadikan kita justru sulit kadang untuk melangkah, karena hal-hal yang kecil ini tidak masuk di dalam doa-doa kita. Nah, Allah itu akan memberikan masalah, ya, permohonan apapun, permintaan, ketika dia betul-betul mengetahui bahwasanya Allah yakin Allah itu mampu, ya, mampu memberi dan mampu untuk tidak memberi. Yakin, pokoknya kalau Allah minta itu tidak terus maksa pasti diijabah, itu enggak. Tapi justru kita mengetahui, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu. Di hati kita tahu Allah itu yakin bahwasanya Allah itu berhak untuk memberi dan berhak untuk menolak, tidak memberi. Justru dengan keyakinan itu, ketika kita berdoa, maka Allah akan memberikan apa-apa yang menjadi permohonan kita, ma'al maghfirah, dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya saudaraku, bahwasanya Rahman Rahim ini adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya banyak rahasia di dalamnya. Terakhir di sini dikatakan di dalam kitab Injil, ya, Injil yang asli, bahwasanya ya bena adama kama tarhamu kadzalika turham. Wahai ibnu Adam, sebagaimana engkau itu memberikan kasih sayang kepada yang lain, engkau itu akan dikasih sayang. Artinya semakin kita mempunyai sayang, rasa sayang kepada makhluknya Allah, maka sebaliknya itu pun akan menjadi bagaimana makhluknya Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita. Dan semakin kita sayang, insya Allah makhluk yang lain juga akan semakin sayang. Semakin kita benci sama makhluk, gampang benci sama saudara, gampang benci sama makhluknya Allah, maka dia atau makhluknya Allah yang lain juga mungkin akan tidak sayang kepada kita. Ya, itu adalah pesan yang menjadi introspeksi diri kita, saudaraku, ya. Fakaifa tarju ayarhamaka Allahu wa anta la tarhamu ibadallah. Bagaimana engkau minta kasih sayang Allah, tapi engkau sendiri tidak bisa memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah. Tentunya kasih sayang ini bukan kok maknanya itu tidak pernah yang namanya negur, tidak pernah yang namanya mengingatkan. Tentunya sebaliknya, saudaraku. Yang dimaksud kasih sayang ini tidak hanya kok yang lembut-lembut. Ya, apa maksudnya? Bagaimana kita ini bersaudara dan kita bisa selamat dunia dan akhirat.
Tentunya ketika ada salah dari saudara kita, kita kalau tidak bisa menegur, minimal mendoakan. Ya, minimal mendoakan, dan ketika menjauhi, niatnya bukan memutus silaturahim, tapi kita niatnya untuk menyelamatkan agama kita. Karena mungkin ketika orang-orang ataupun saudara kita itu punya sifat yang begitu buruk, itu sulit terkadang kita akan bergaul dengan baik kepada saudara kita yang punya sifat buruk tersebut. Terkadang kita harus memilih untuk menjauhinya. Kita menjauhinya dan cukup mendoakannya. Dan itu yang terbaik. Bukan niat untuk memutus silaturahim, tapi niatnya untuk menjaga agama kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang malah justru akan membahayakan diri kita. Buruk, ya, atau mungkin hati kita akan sering tidak tenang, dan lain-lainnya. Cukup sekian, semoga bisa manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.